Nah, untuk contoh nomor 2, diketahui fungsi Y sama dengan 2x kuadrat tambah 3, ya. Ditanya, tentukan slope atau koefisien arah garis singgung di titik X sama dengan 2. Kemudian yang B, tentukan persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung inilah yang kita sebut tadi untuk mencari turunan dari fungsi ini. Ya. Nah, kita mulai dari menjawab A. Ya, jawab A. Seperti teori tadi menyelesaikan dengan menggunakan limit, kita menuliskan dI dx itu sama dengan limit fungsi, ya, x tambah delta x kurang fungsi x dibagi delta x saat delta x mendekati 0. Jadi seperti contoh pertama, maka fungsi ini kita substitusi fungsi atau notasi x tambah delta x, ya, dengan cara begini. Jadi untuk mencari turunan pertamanya, maka kita menuliskan limit 2, ya, x tambah delta x pangkat 2 tambah 3, ya, dikurang fungsi x. Fungsi x ini adalah semua tambah 3 dibagi delta x. Delta x mendekati 0, ya. Maka seperti contoh 1, kita tidak bisa langsung mengganti delta x ini sama dengan 0, karena kalau dia 0, maka kita tidak memperoleh apa-apa untuk menentukan slope ini. Karena itu kita selesaikan dulu hasil pangkat ini dan fungsi yang di dalam kurung. Nah, x tambah delta x pangkat 2, kalau tentunya Anda masih ingat kalau ada perpangkatan, misalnya A tambah B kuadrat atau pangkat 2, maka hasilnya ini kan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, ya. Kalau masih ingat, nah, sama seperti ini. Maka kita selesaikan ini, limit 2 kali, ini berarti x kuadrat tambah 2x delta x, ya, tambah delta x pangkat 2, begitu, ya, seperti cara ini. A kuadrat 2 kali AB B kuadrat. Ini juga seperti menyelesaikan perkalian pangkat di atas. Ini kita tuliskan, ya. Kita buka kurung, dia menjadi 2x kuadrat kurang 3, ya, dibagi delta x saat delta x mendekati 0, ya. Nah, kita selesaikan perkalian ini. Ini sama dengan limit kali ke dalam, jadi 2x kuadrat, ya, tambah 4x delta x, ya, tambah 2 delta x kuadrat kurang 2x kuadrat kurang 3, ya, dibagi delta x mendekati 0, ya. Sekarang kita lihat mana yang bisa kita selesaikan, ya. 2x kuadrat, ini yang bisa kita saling meniadakan ini, ya, dengan ini.
ya. Jadi kita lihat di sini, tadi kita sudah lihat yang mana bisa saling dieliminasi, saling meniadakan, yaitu 2x2 dengan 2x2, 3 dengan 3. Maka yang sisa adalah limit 4x kali delta x tambah 2x delta x pangkat 2 dibagi delta x, di mana delta x mendekati 0, limit delta x mendekati 0. Nah, ini pun kita tidak bisa langsung mensubstitusi, karena kalau disubstitusi ini 0, kita tidak memperoleh apa-apa dengan garis singgung ini. Karena itu kita bisa menuliskan limit ini dengan bentuk seperti ini, tambah 2 delta x kali delta x, ya. Jadi kita urai, karena ini sama dengan delta x pangkat 2 dibagi delta x, di mana delta x mendekati 0. Nah, kalau ini karena dia bentuk perkalian, maka ini bisa kita saling meniadakan. Nah, sehingga yang tersisa limit 4x tambah 2 delta x, di mana delta x mendekati 0, ya. Nah, kalau ini kita sudah bisa substitusi. Kalau delta x mendekati 0 disubstitusi, ya. Jadi hasilnya limit 4x tambah 2 kali 0, ya. Jadi berarti hasilnya limit 4x delta x mendekati 0. Jadi hasilnya di sini, ya. Jadi hasil dari dI dx-nya atau turunan pertamanya itu sama dengan 4x, ya. Inilah turunan pertama atau koefisien arah, persamaan koefisien arah garis singgung, ya. Nah, sekarang kalau dia di titik 2, ya kita tinggal substitusi. Berarti garis singgungnya itu adalah garis singgungnya atau slope-nya, atau slope itu adalah 4 kali 2, karena x-nya 2 ini, ya. Ya, jadi sama dengan 8. Jadi 8 adalah koefisien arah atau garis singgung persamaan atau fungsi y sama dengan 2x kuadrat tambah 3, ya. Jadi berarti kita sudah menemukan pertanyaan A, ya. Ini bisa kita hapus. Pertanyaan A nya kita sudah dapat. Berarti garis singgungnya adalah 8, ya. Nah, garis singgungnya adalah 8. Kemudian tentukan persamaan garis singgung itu, ya. Jadi untuk mencari atau jawaban B, persamaan garis singgung, kalian tentu masih ingat di matematika 1, untuk mencari persamaan garis singgung itu sama dengan A X tambah X1, ya. Bukan begitu, ya. Atau A kurang X1, ya. A kurang X1, ya. Nah, sekarang A-nya ini slope-nya kan sudah dapat, ya. 8 X kurang X1-nya ini kan melalui titik 2, ya. Y. Nah, Y1-nya ini kita substitusi saja ke fungsi, ya. Jadi kalau
melalui titik 2 ya, berarti Y sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 tambah 3 ya. Jadi Y nya sama dengan 4 kali 2 8 tambah 3 11. Jadi ini 11 ya. Jadi persamaan garis singgungnya Y kurang 11 sama dengan 8X kurang 16 ya, atau Y sama dengan 8X pindah ruas jadi min 5 ya. Jadi inilah persamaan garis singgung yang diminta ya oleh pertanyaan ini. Persamaan garis singgungnya kita sudah lihat, slope-nya tadi 8, ini angka 8 ya. Dan ini persamaan garis singgungnya. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa persamaan garis singgung ini juga atau disebut turunan pertama ya. Turunan pertama fungsi kalau dia melewati X sama dengan 2 ya. Jadi turunan pertama fungsi pada saat garis singgungnya sama dengan 8 ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau menggambarkannya boleh ya, tapi kita hapus dulu ini. Ini papannya kita hapus ya untuk menggambar mana ya? Kita gambar halus saja, kecil aja ya. Jadi gambarnya itu kalau ini AX ya, ini ya bentuk parabola ya. Parabola kalian sudah pelajari, kalau A-nya positif dia terbuka ke atas ya. Nah, kalau kita buat iterasi seperti ini, maka kalau kita masukkan 1 di sini, kalau X-nya 1 berarti ini 5. Kalau X-nya 2 tadi kita dapat 11 ya. 2, 11, kalau 3, 9, kali 2, 18, 21. Maka dengan ini kita bisa gambar ya, fungsi Y-nya parabola itu. Kalau titik ini 2, berapa di sini, kalau ini 1, 2, ini tadi adalah misalnya ya, ini 11 ya. Kalau 1 dia 5, X nya 1 dia Y nya 5 kira-kira di sini ya. Nah, dan kalau 3 ya kira-kira di sini dia agak ke atas ya. Dan kalau 0 misalnya 3 ya, Y nya 3 ya kira-kira di sini. Jadi kita bisa gambar dia parabolanya begini ya. Nah, parabolanya begitu, dan garis singgungnya ya, ini lihat garis singgung, slope-nya 8, kalau X-nya 0 dia min 5. Jadi kira-kira min 5 kalau dia lewat di sini ya, min 5. Jadi kira-kira beginilah, min 5 dia begitu ya. Jadi gambarnya kurang presisi ya. Jadi tapi garis singgungnya itu memotong di 2, 11 ya. Di 2, 11, X nya 2, Y nya 11.
gitu untuk menggambarkan. Nanti kalian sempurnakan gambar ini, ya. Nah, demikian untuk untuk kuliah minggu kedua. Dan seperti Bapak sampaikan kuliah pertama, untuk kuliah melalui dalam jaringan ini, maka setiap kuliah akan Bapak nanti sampaikan soal untuk kalian kerjakan, dan soal ini harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam e-learning. Sekali lagi, tugas yang kalian sampaikan nanti itu menjadi absensi kalian. Oleh karena itu jangan lupakan, jangan lalai, karena absensi itu bagian penting dari pemberian atau penentuan nilai akhir nanti, ya. Selamat belajar dan salam sehat.